Shalom pemirsa Love Channel Medan, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali pada hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Pada saat ini kita sampai pada pelajaran ke-10, triwulan ke-4 dengan judul Api Neraka. Bersama kami Love Channel Medan. Bunga melati dekat telaga, indahnya bila diterpa cahaya. Jika mencari jalan ke surga, Yesuslah jalan satu-satunya. Saat ini kita sudah bersama lovers kita yang cantik-cantik. Halo Ibu Tina, apa kabar? Halo Ibu Rina, kabar baik Bu Rina. Halo juga pemirsa yang diberkati Tuhan, salam jumpa kembali, salam sehat, damai sejahtera. Jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam memuji, segenap alam bersaksi, sungguh amat baik. Dan izinkan pada saat ini, saya menyapa teman-teman saya seangkatan dalam pendidikan di Healing Way Indonesia Malang, batch yang ke-24. Shalom semuanya sahabatku, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Tina. Shalom Ibu Rita, apa kabar? Salam lovers, salam pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia. Dimanapun berada, salam jumpa kembali. Senang kita bertemu belajar firman Tuhan. Mari belajar, mari berbagi. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Rina. Terima kasih Bu Rita, bersama saya Dor Marina Stanggang. Senang rasanya bertemu dengan pemirsa. Biarlah orang lain sibuk dengan gadgetnya. Mari kita sibuk dengan Alkitab kita. Mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Baiklah pemirsa, sebelum kita memasuki pelajaran kita akan berdoa yang dipimpin Ibu Tina. Kepada Ibu Tina saya persilakan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kuasa. Allah yang menerbitkan sesuatu yang terbaik bagi ciptaan. Saat ini Tuhan, kami Love Channel Medan bersama pemirsa akan belajar firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, agar firman ini adalah menjadi kebahagiaan sejati di dalam kehidupan kami. Ampuni Bapa akan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah pemirsa, judul pelajaran sekolah sahabat kita, Api Neraka. Ayat intinya, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Seorang penyair Itali, Dante, menuliskan karyanya yang terkenal tentang perjalanan fiksi, jiwa setelah kematian, yaitu jiwa yang sudah mati, mungkin pergi ke neraka ataupun ke surga. Meski hanya berupa puisi fiksi, Dante akhirnya memiliki pengaruh yang besar terhadap teologi Kristen. Pekan ini kita akan belajar dari Alkitab tentang neraka, sehingga kita tidak tertipu dengan ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah tentang apa yang terjadi setelah kematian. Kepada Ibu Tina, saya persilakan untuk hari Minggu, Senin, dan Selasa. Terima kasih Ibu Rina, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita bersama dalam pelajaran untuk 3 hari, yaitu hari Minggu, Senin, dan Selasa. Adapun judul pelajaran kita untuk hari Senin adalah ulat-ulat yang abadi. Kira-kira apa hubungannya ya dengan api neraka? Nah, pemirsa yang diberkati Tuhan, tentunya pembahasan api neraka ini sangat pembahasan menarik buat kita. Oleh karena itu, mari kita ikuti. Nah, pemirsa yang diberkati, ayatnya pelajaran ini adalah berdasarkan Markus 9 ayat 42 sampai 48 dan Yesaya 66 ayat 24. Pemirsa nanti boleh baca ya. Jadi, apakah ulat-ulat yang abadi? Nah, baik, saya akan jelaskan. Ulat itu ada karena ada mayat, ya. Jadi kita pun tahu ya saudaraku, bila mana ada mayat, tentu ada ulat. Apa tugas ulat itu? Nah, apakah ulat itu abadi? Saya akan jawab adalah tidak. Jadi pemirsa, tadi sudah Ibu Rina sampaikan ada beberapa pandangan bagaimana neraka itu.
sepertinya neraka itu juga abadi. Ulat itu juga ada abadi. Tidak, pemirsa yang diberkati. Nanti ke depan kita akan melihat pelajaran ini. Jadi, artinya penekanannya adalah bahwa ulat tidak meninggalkan tugas, ya, sampai betul-betul mayat itu habis. Artinya dia melakukan tuntas pekerjaannya. Nah, apabila mayat itu habis, maka ulat itu juga akan mati. Nah, apakah pekerjaan itu? Kenapa gambarannya seperti itu? Pemirsa, digambarkan adalah ulat itu ibaratnya adalah setan itu sendiri, bukan ibaratnya, saudaraku. Karena ketika Yesus disalib, maka setan sudah kalah. Tetapi setan berusaha memperlihatkan kekuasaannya, ya. Padahal dia tidak mampu lagi berkuasa atas apapun. Sampai nanti Yerusalem yang baru turun ke atas bumi ini. Jadi gambarannya seperti itu, pemirsa. Ya, bagaimana Yerusalem baru akan turun, semua ini dibersihkan. Nah, itu gambarannya. Jadi tidak ada kekekalan dalam api neraka. Demikian ya, pemirsa. Mari kita lanjut pelajaran kita pada hari Senin. Nah, ini judul besarnya api neraka. Nah, sekarang judul kecilnya itu juga api neraka. Nah, namun di sini saya akan menggambarkan bagaimana buah pikiran dari seseorang, ya, yaitu John Furniss, berkebangsaan Inggris. Dia menggambarkan, ya, bahwa neraka itu abadi. Jadi dikatakan siksaan abadi itu disepertikan bola, ya, bola besi yang padat melebihi besarnya langit dan bumi. Wah, mengerikan sekali. Lalu pada waktu 100 tahun masa itu akan datang seekor burung melintasi. Jadi burung itu pun tentu menyinggung bola api yang besar itu, dan akhirnya terputuslah daripada sayap burung itu. Demikian juga datang lagi dia. Sampai dikatakan sayap burung itu habis. Nah, yang artinya di sini, pemirsa, betapa dalamnya, betapa lamanya api neraka itu. Dan banyak orang yang percaya. Mari kita baca di dalam Malayaki 4 ayat 1, dikatakan demikian. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar cabang mereka. Coba lihat saudara, berbeda kan? Jadi sebentar saudaraku, namun semuanya akan lenyap sampai tidak ada akar dan cabangnya lagi. Ya, demikian pelajaran untuk hari Senin. Kita akan maju pada hari Selasa dengan judul Orang-orang Kudus di Api Penyucian. Jadi dari gambaran pelajaran yang saya sebutkan tadi, terutama hari Senin, judul ini, saudaraku, adalah judul yang sangat bertentangan dengan Alkitab. Pengkhotbah 9 ayat 10. Mari kita buka Alkitab kita, saya akan bacakan, pemirsa. Dikatakan begini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Nah, pemirsa yang diberkati Tuhan, ini adalah sebuah dogma. Jadi pandangan ini adalah sebuah dogma. Jadi orang mati yang dikatakan begini, orang mati yang tidak pantas masuk neraka, ya, orang mati yang tidak pantas masuk neraka. Jadi gambarannya begini. Oh, ada orang yang baik. Jadi seogianya dia harus ke neraka. Oleh karena itu, dia harus melewati atau dibersihkan dulu di api penyucian. Bagaimana pembersihan itu terjadi? Kira-kira apa, pemirsa? Saya pikir pemirsa mulai berpikir, apa yang membuat seseorang ini sebenarnya layak ke surga, lalu dia akan masuk dulu api penyucian?
yaitu dengan doa. Hati-hati ya pemirsa ya. Jadi doa ini akan membuat orang yang seharusnya masuk neraka tadi bisa diselamatkan. Ya, doa-doa orang yang terkasih. Saudaraku, dari penjabaran hari Senin itu tidak mungkin lagi. Baik, kita akan sedikit melihat kembali ayat Alkitab tadi, yaitu Pengkhotbah 9 ayat 10. Bahwa tidak ada lagi pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat pada orang mati tadi, pemirsa. Ya, jadi orang-orang kudus di api penyucian itu sebenarnya bukan adalah Alkitabiah. Jadi saudaraku, mari kita melihat. Siapakah yang menggagasi ini semua? Saya dengan berani saudaraku, karena saya percaya dengan pelajaran ini adalah iblis. Jadi api penyucian adalah karyanya iblis. Ini adalah memalsukan karakter Allah. Supaya Allah dianggap kejam. Ya, pendendam. Karena begitu banyaknya dosa kita. Ya, semenang-menang. Dan akhirnya, ingat pemirsa, setan akan mengatakan bahwa di dalam Allah tidak ada pengampunan. Dan ini ditulis dalam buku manuskrip oleh Ellen G. White pada halaman 51 pada tanggal 10 Desember tahun 1890. Saudara yang diberkati Tuhan. Mari ketika saudara mendengarkan ini, mari kita memiliki kasih kepada Tuhan. Seperti kasih Allah kepada kita. Bahwa penyucian api neraka itu tidak ada. Dan bahkan dikatakan seperti jerami. Karena Yerusalem baru akan menempati dunia kita ini. Demikian Ibu Rina, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Tina buat penjelasannya bahwa neraka itu tidaklah abadi, tetapi neraka itu hanya sebentar. Pembahasan kita akan kita lanjutkan kepada Ibu Rita, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Rina, pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia, luar biasa kita sudah mendengarkan tentang api neraka. Pelajaran pekan ini mengenai api neraka. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentang api neraka ini memang sudah menjadi pemikiran kita neraka atau surga. Baik, hari Rabu dengan judul sebuah surga dengan jiwa tanpa tubuh. Surga. Kita menuju ke surga. Baik, Ibu Rina, kalau ditanya pada Ibu Rina bayangan seperti apa ya surga itu? Kalau saya ditanya, bayangan saya surga itu tempat yang suci, tempat di mana Allah berada untuk hidup selama-lamanya bersama umat-umatnya. Tidak ada lagi pemisah antara Allah, antara Tuhan dan manusia. Itu menurut gambaran saya. Namun yang kita bahas adalah sebuah surga dengan jiwa tanpa tubuh. Ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Tina tadi. Baik pemirsa Love Channel yang berbahagia, mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 18 ya. Bahwa pada ayat ini bagaimana pasal ini menjelaskan keadaan orang yang mati dan mereka yang menunggu kebangkitan. Ya, tadi sudah kita pahami bahwa api neraka itu penggagasnya adalah iblis. Bagaimana keadaan orang mati? Sebagian orang ada yang percaya bahwa jiwa orang benar yang telah meninggal atau mati sudah menikmati surga di hadirat Tuhan. Ini pandangan sebagian orang ya. Dan beberapa berpendapat bahwa jiwa itu hanyalah roh tanpa tubuh. Ya. Dan yang lain percaya bahwa mereka adalah roh tanpa tubuh tetapi ditutupi oleh tubuh rohani yang mulia. Baik, kita belajar dari Alkitab. Karena pelajaran pada pekan ini memang teologis sekali ya. Kita akan mencobanya. Baik, Alkitab mengajarkan bahwa semua manusia yang sudah berada di surga ya
adalah mereka yang diubahkan hidup-hidup. Kita ingat seperti Henoh diangkat ke surga hidup-hidup, ya. Kemudian Musa juga dibangkitkan, ya, setelah kematian bersama Kristus. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Tina tadi, ketika Kristus disalibkan, maka tidak ada lagi api neraka yang abadi itu. Jadi orang yang mati, ya, dan orang benar yang mati itu harus menunggu dengan sabar untuk dipersatukan kembali dengan tubuh mereka pada kebangkitan terakhir. Ya, demikian yang boleh saya sampaikan untuk pelajaran hari Rabu. Kita masuk kepada pelajaran hari Kamis tentang pandangan Alkitabiah. Baik, pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia, mari kita baca pada 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai dengan 12. Di situ disampaikan Rasul Yohanes menyatakan kehidupan kekal hanya bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ya, jadi ini berbicara tentang kehidupan kekal. Pemirsa, kita harus mengingat bahwa yang memiliki keabadian atau kehidupan kekal itu hanyalah Tuhan yang merupakan satu-satunya sumber kehidupan. Ya, semoga kita pahami ya. Memang ketika dosa memasuki dunia melalui Adam dan Hawa, ketika itu kita kehilangan kehidupan yang kekal itu. Namun, ya, Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih menerapkan rencana keselamatan bagi umatnya untuk mendapatkan kembali kehidupan kekal itu. Bagaimana kita mendapatkan kembali? Ya, Rasul Yohanes juga menambahkan, Allah memberi kita hidup yang kekal dan hidup itu ada di dalam anaknya. Siapa anaknya itu? Yesus Kristus. Jadi barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak Allah itu, tidak memiliki hidup. Ya, semoga jelas ya. Jadi seluruh gambaran menjadi lebih jelas dalam terang pernyataan Yesus. Setiap orang yang memandang kepada anak dan percaya kepadanya akan memiliki hidup yang kekal. Dan aku, kata Yesus, akan membangkitkan mereka pada hari yang terakhir. Jadi, ya, ini berarti bahwa hidup yang kekal adalah kasih karunia Allah melalui Kristus. Nah, ini yang ditinggalkan ketika Yesus diangkat, dia meninggalkan kasih karunia di bumi ini ya. Demikian pelajaran yang boleh saya tambahkan untuk pelajaran kita pada sepekan ini. Terima kasih Ibu Rina. Baiklah pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada, saat ini kita sampai kepada kesimpulan pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini. Yang pertama, neraka tidaklah abadi, tetapi neraka itu hanya sebentar. Yang kedua, bahwa doktrin yang mengatakan bahwa adanya penyiksaan kekal setelah kematian bagi orang yang berdosa adalah bertentangan dengan Alkitab. Yang ketiga, tidaklah benar kepercayaan yang mengatakan bahwa setelah meninggal, bahwa jiwa yang tidak bertobat dimasukkan ke dalam neraka. Yang terakhir, bahwa setiap orang yang memandang kepada Yesus Kristus dan percaya kepadanya akan memiliki hidup yang kekal dan akan membangkitkan mereka pada hari terakhir di mana Tuhan Yesus hadir. Baiklah pemirsa Love Channel Medan, itulah kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 1 minggu ini. Sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita akan berdoa yang dipimpin Ibu Erita. Kepada Ibu Erita, saya persilakan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang di sorga. Pada saat ini melalui virtual Zoom virtual ini, kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan izinkan kami untuk mempelajari sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman yang sudah disampaikan oleh para
hamba-hambamu, sahabat kami, lovers. Biarlah pelajaran ini Tuhan bantu kami, seluruhnya kami, juga pemirsa dimanapun berada, untuk mengerti akan firman Tuhan ini. Dan biarlah melalui pelajaran yang indah ini Tuhan, kami semakin dikuatkan. Dan kami boleh semakin dikuatkan untuk berada di dalam kasih Yesus Kristus, di dalam menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa dan salah kami, agar kami layak untuk memuliakan nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Bu Rita, terima kasih lovers buat penjelasan-penjelasannya. Terima kasih pemirsa Love Channel Medan telah mendengarkan pelajaran Sekolah Sahabat kita pada saat ini. Kami dari Love Channel Medan mengharapkan dukungan melalui membagikan video pelajaran ini kepada saudara-saudara kita sehingga pelajaran ini dapat bermanfaat bagi orang baik. Baik, sampai di sini pertemuan kita lovers. Sampai jumpa lain hari. Shalom. Shalom.